Ini kita biar mulia mutabaah, ngikut Rasulullah dalam doa ratib haddadtuh warzuqna kamalal mutabaah lahu zahiran wa batinah. Kurniakan kepada kami ya Allah sempurna mengikuti Rasulullah lahiriahnya maupun batiniah, ibadahnya maupun adat keseharian. Ikut Nabi, ikut Nabi. Tidak ada nih ajaran sehebat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cukur kanan, kanan dulu Nabi kalau cukur. Motong kumis kanan, jadi kanan. Jadi apa aja itu yang bagus-bagus kanan Nabi. Ini kita biar mulia mutabaah, ngikut Rasulullah dalam doa ratib haddadtuh warzuqna kamalal mutabaah lahu zahiran wa batinah. Kurniakan kepada kami ya Allah sempurna mengikuti Rasulullah lahiriahnya maupun batiniah, ibadahnya maupun adat keseharian. Ikut Nabi, ikut Nabi. Tidur pakai lambung kanan, miringnya. Kenapa? Kata dokter, lambung kiri ada jantung, keteken, jadi gampang sakit. Kalau tidurnya miring kiri, tengkurap apalagi. Sebab setan tuh kalau tiduran tengkurap. Maka yang tiduran tengkurap kayak saya bilangin. Tuh begitu sudah. Ini ajaran Nabi. Ajaran apa aja? Yang kanan lebih mulia, sebab malaikat yang kanan sama yang kiri muliaan yang kanan. Yang kanan tuh namanya Raqib, yang kiri namanya Atid. Atid ini anak buah daripada Raqib, tinggian Raqib. Kalau ada seorang hamba niat mau ngaji malam Kemis, coret satu, niat ngaji, tulis ganjaran niat. Ada orang niat pulang ngaji mau nyolong sendal, pulang ngaji mau nyolong, mau ditulis sama malaikat Atid, didorong tangannya, jangan tulis, kan niat. Kalau jadi, kalau enggak jadi, menu-menuhin buku, tipek lagi, kan baru niat, gak usah. Tuh, itu malaikat Raqib. Enggak boleh baru niat doang ditulis. Dia nyolong tuh, nyolong bener-bener, nyolong jeruk, nyolong apa? Bukan niat doang, emang juga dibuktikan bener-bener nyol. Mau ditulis, tar dulu. Kalau udah dibawa mau dibalikin lagi, kan nggak jadi, diusap lagi, menemuin buku. Nggak usah, tar tunggu 6 jam. Udah 6 jam bener-bener kagak dibalikin, kagak tobat, tulis. Tulis, begitu. Tinggian kan, kanan putih. Tinggi, kanan. Makanya presiden aja sama foto nih di kantor-kantor. Presiden sama wakil presiden, presiden di mana? Hah? Kanan. Suruh taruh. Kayak begitu.
tinggian, tinggian. Sampai kayak kanan. Jadi yang ngaji ini duduknya sebelah kanan sama sebelah kiri. Tinggian mana? Tinggian yang melek. Kalau ngaji biar di kanan juga, kalau tidur nggak dapet ilmu. Betul nggak? Ya Allah. Jidur namanya. Jidur, ngaji, tidur. Kata Imam Haddad, kita ikut itu. Apa yang Nabi lakukan, biar mulia. Kecuali yang Nabi nggak kanan pada urusan ngilangin najis. Cebok pakai tangan kiri. Tangan kiri cebok. Pegang kemaluan tangan kiri. Jangan sampai tangan kanan kita megang kemaluan kita, jangan. Kurang berkah. Jangan. Begitu. Rezekinya seret. Begitu. Tangan kiri aja. Tangan kanan jangan. Tangan kanan buat selama nama Habib, selama nama Kiai. Jangan dikotori. Megang kemaluan. Tangan kiri. Nggak apa-apa maluan diri ini. Iya jangan. Tangan ada adabnya. Orang dulu gak ada yang tangan kanannya megang kemaluan, apalagi megang barang orang, ngambil barang orang, nyolong. Tangan kanan yang megang kemaluan sendiri aja nggak pernah, nggak ada, menyebabkan rezeki seret. Begitu. Megang kemaluan, jangan begitu, begitu. Tangan kiri ya pegang, cebok. Makanya kalau ajaran agamanya pakai cincin di mana? Di kiri. Cincin itu tangan kiri. Pakai jam di mana? Kiri. Kenapa enggak di kanan? Upah. Upah. Tangan kiri ini kerjaannya kotor mulu. Cebok. Tangan kiri. Biar dia girang. Kasih cincin. Begitu. Upah. Kasih cincin. Di tangan kiri. Kalau dua baru udah tangan kanan aja. Pakai jam kiri. Kiri, jam. Begitu. Jangan di kanan. Kiri. Pokoknya di kiri. Sebagai upah. Tangan kiri ngadu. Kerjaan saya ini kotor mulu, buang sampah, cebok. Enggak ada mulianya. Tenang. Nanti saya bakal suruh pakai jam kiri. Maka jam tuh di tangan kiri. Jangan di kanan. Gitu. Cincin tangan kiri. Tangan kanan aja dah. Ada orang pakai cincin tangan kanan. Selama nama temennya. Dicabut, hilang. Orang diajari tangan kiri. Gitu. Mana kurang kenceng lagi. Selamanya. Ambil dipegang, ditarik, hilang. Kan udah diajarin, emang juga pakai cincin tangan kiri. Sunnah. Nabi tuh pakai cincin. Kalau punya duit, pakai cincinnya, biar rezekinya luas. Pakai safir. Safir. Kata Nabi, idza takhadtumul khatam fattakhidu yaqutan fa innahu yanfil faqr. Kalau Anda pakai cincin, upayakan batunya yellow safir. Yellow safir. Kalau pakai batunya yellow safir itu menolak kesusahan hidup. Enggak susah, rezekinya gampang.
pakai cincinnya safir. Kata Imam Ibnul Asir menyoroti hadis ini bagaimana? Ini ada dua makna. Makna zahir iya, jelas. Makna batin iya. Kenapa menolak kesusahan? Lah kan mahal. Kalau kita bokek jual aja tuh. Yellow Safir, lah kan 100 juta cincin doang. Masih kebeli motor NMAX 3, ya kan? Begitu. Tapi emang Nabi juga ajarin begitu. Jangan asal cincin. Kalau bepergian jauh pakai virus. Bepergian jauh. Biar orang matinya di rumah. Kalau orang pakai virus tuh matinya enggak di jalanan, tembak di jalanan, enggak mati, baru nyampe rumah mati. Enggak mati. Virus waktu perang Badar tuh, yang pakai cincin virus kagak mati. Yang mati itu ada 14, enggak nurut, disuruh pakai virus kagak pakai, enggak pulang nama doang, begitu, pakai virus. Begitu. Cincin, intinya pakai cincin. Kalau saya ini belum ngikut Nabi, pakai cincin ini belum. Tinggi ngikut Nabi itu. Baru untuk ngebedain doang. Waktu main ke Ragunan, karena hiburan yang paling murah ke Ragunan, ada makhluk Allah jarinya 10, kagak pakai cincin. Maka biar beda, saya mau pakai cincin, biar beda sama yang di Ragunan. Yang agak pakai cincin tuh kayaknya biar sama, begitu. Apa? Kunyuk namanya. Ya Allah, diperjelas lagi. Pakai cincin. Apa pakai cincinnya terserah. Yang penting pakai. Begitu. Bukan saya mempromosikan yang dagang cincin, bukan. Ya yang sunat ya sunat, begitu. Pakai. Jadinya tidak demen cincin, jadi demen. Gara-gara dicandain begitu oleh Muallim Syafi'adami. Jadi kata Muallim, saya ini pakai cincin. Muallim tuh cincin, demen banget. Pakai cincin ini buat bedain doang. Bedain apaan? Sama yang di Ragunan. Waduh, tangan kita kosong, sama sama Ragunan. Minta sama temen kita, lu punya cincin enggak? Mau. Minta dah, biar beda. Jadi dari itu, tadinya enggak demen sama cincin. Begitu, jadi demen. Begitu. Kalau enggak ada mah udah batu koral aja diikat karet. Yang penting mau pakai aja. Hah? Iya gosok, nggak apa-apa. Sunat, tapi makainya di kiri. Itu begitu. Di kitab namanya Al-Khatim wa Ahkamuha. Hukum-hukum cincin dalam Islam. Ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, diterangkan cincin. Begitu. Emang cincin ada khasiatnya? Ada. Begitu. Masih cakepan cincin saya dibanding cincinnya Sulaiman ini. Kalau dia tuh khasiatnya, kalau dimasukin di air, aus, masukin cincinnya, diminum airnya, hilang ausnya. Itu khasiat. Kalau saya lebih cakep lagi, enggak usah pakai dimasukin. Kalau aus, lihat aja cincin saya, minum airnya. Begitu. Enggak usah masuk-masuk.
Wis singkatnya, Nabi itu suka yang kanan kecuali urusan najis. Kedua urusan kotor, buang ingus kiri. Jangan kanan, yang kotor, yang jijik kiri. Begitu juga kaki masuk ke tempat-tempat yang umumnya kotor, kiri. Masuk WC, jamban, kiri. Keluar baru kanan, kiri. Itu begitu. Jadi diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Haddad, masuk jamban, urusan yang kotor-kotor, urusan najis kiri, kiri, kiri. Itu begitu urusannya. Ini Nabi gitu. Maka kita orang nih nggak usah yang tinggi-tinggi berat ngikut Nabi itu, yang kecil-kecil aja gitu. Nabi sholat sampai kakinya bengkak, berat dah. Belum pernah. Kalau habis main bola bengkak, pernah begitu. Tapi sholat mah kayaknya nggak ngalamin kita orang begitu. Itu maknanya sholatnya lama dirinya. Kita mau taraweh tuh 20 aja nggak bengkak, apalagi 11. Begitu kan? Jadi enggak lah. Jadi berat gitu, bukan melarang kami ngikut begitu. Silakan, Imam Haddad begitu. Jadi rakaat 1 tuh baca surat Al-Baqarah sampai kelar, Al-Baqarah sampai rapi. Kita imamnya baca Yasin aja batuk. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin udah batuk. Padahal wah lama. Padahal imam habis Yasin, Allahu Akbar ruku. Ngilu deh. Sayap doang. Itu begitu. Jadi saudara, ikut Nabi dah yang kecil-kecil nih, ngancingin baju kanan, lepas ke kiri. Kalau baju tuh dari bawah ke atas, lepas atas ke bawah. Itu ajaran. Cakep. Motor aja dicontoh sama Jepang. Yang namanya gas di mana ya? Kanan. Mobil, gas di mana ya? Kanan. Iya emang begitu, yang bagus-bagus. Kanan. Begitu. Kaki yang paling kuat kiri. Makanya turun dari Metro Mini kiri. Kamar kecil licin kiri. Begitu. Rem tuh adanya di mana? Kiri. Tunjangan motor namanya standar. Kanan apa? Kiri. Loh, Jepang aja ngamalin ajaran Nabi. Masa kita kagak? Yang kecil-kecil. Kanan. Begitu, kanan. Kalau yang kotor-kotor kiri. Ini sepele, tapi besar dampaknya dalam kehidupan. Besar. Saudara mau makan, nata nih, nata makan. Ini nasi, di kiri, sayur di kanan, narohnya. Itu sampai begitu diajarin agama. Ini nasi, ini sayur di kanan. Kalau sudah di kiri repot. Ini masalahnya nasi ini sama sayur asem, lakan di kanan enak nyentongnya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh diajarin. Begitu. Sampai kaki dilipat kalau makan sambil duduk, kaki kanan yang dilipat. Makan tuh kakinya diri kalau duduk.
Tuh begitu. Ini kanan yang diri. Si tangannya di bawah dengkul. Jadi dengkul ini namanya tanggul. Jadi ayam ada di sono, ikan asin di sini. Kan kagak bisa ngambilnya. Wah, salah duduk. Iya, salah duduk ini. Kurang doa berangkatnya. Jadi enggak ngangkat pantatnya. Enggak adab. Makan ngangkat-ngangkat pantat. Udah yang ada di depan. Diain. Makan aja. Jangan angkat-angkat. Kemudian bila bangkis. Jadi bangkis sama nguap. Nguap dari setan. Yang nguap setan. Makanya biasanya setan tuh bukan di pasar adanya. Kalau di pasar dikit setan. Gitu. Yang banyak tuh di masjid, di majelis. Setan waktu dia mau ke pasar, ada dia punya kawan. Setan nih, mau kemana? Pasar. Ngapain goda? Aduh, rugi. Enggak usah domelin. Anda ini programnya salah. Itu iblis. Lo orang pasar, orang kagak pakai disuruh aja, dia mau udah bohong. Mau ngapa? Lo yang urusin yang di masjid tuh. Maka paling banyak setan tuh di masjid, di majelis. Guru baru 5 watt, udah setan kipasin aja. Maka langsung aja matanya 5 watt. Baru 5 menit 5 watt matanya. Begitu. Ngantuk nih, udah kelamaan. Udah segini aja. Tapi pas udah berhenti sama gurunya, ngobrol lah BP jam 1. Kuat. Tuh begitu. Bangkis bagus, tanda sehat. Kalau kita bangkis tuh tanda kita sehat. Kecuali bangkis itu berangkat daripada bumbu. Lada ya. Lada. Kalau lada dengan sendirinya saking menyengatnya menimbulkan bangkis. Itu bukan tanda sehat. Bukan, bangkis itu sebab lada. Ini umumnya yang namanya bangkis tuh sebagai tanda mengeluarkan bakteri yang menyebabkan sakit. Bangkis. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kalau bangkis? Kalau bangkis, suaranya direndahkan, ditutup dah, biar rendah. Begitu, mulutnya. Begitu, ditutup. Nah, ucapin kalau bangkis, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bangkis. Kalau orang yang bangkis baca tahmid, maka sunat dijawab, yarhamukallah. Moga Allah kasih rahmat banyak sama engkau, sehat. Begitu. Makanya alhamdulillah. Kalau orang berbuat baik, ini kita bangkis, alhamdulillah. Ada yang jawab, yarhamukallah. Kita jawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tuh bangkis. Kayak begitu. Kalau orang nggak baca alhamdulillah, suruh aja. Ayo dong alhamdulillah dong, syukur. Alhamdulillah. Baru yarhamukallah. Jangan nggak baca, ya entar belum alhamdulillah. Orang disuruh doain dulu, suruh dulu ihmadillah. Ayo dong baca alhamdulillah. Ente bangkis nih sehat, alhamdulillah. Baik. Sempurnanya alhamdulillah alamin. Begitu, alhamdulillah. Begitu juga orang makan. Waduh, perut kenyang banget. Jangan waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting.
suruh doa sebagai syukur. Kalau kita berludah, diajarin kalau ludah di sebelah kiri, jangan ke kanan, jangan ke depan. Kalau ludah ke bawah sebelah kiri, depan jangan. Kalau anginnya dari sono kena kita, balik. Di kanan jangan, menyakiti malaikat kanan. Ludah di sebelah kiri, makanya baju itu dikasih kantong buat sholat. Jangan beludah di karpet masjid di sebelah kiri, maka kantong tuh ditaruh di mana? Di kiri. Itu buat apa? Buat beludah kalau kita mulutnya sholat banyak. Di kiri. Jangan nggak pakai kantong bajunya, beludahnya susah. Ini kiri. Ada kan? Jangan beludah di masjid. Ya, itu begitu. Kalau lagi sholat kan ada orang mulutnya banyak, apalagi puasa. Begitu. Sebelah kiri atau di bawah kaki kiri. Artinya ke bawah. Jangan ke atas. Ludah yang benar. Diatur dalam Islam. Sampai kayak gitu. Islam tuh ngatur, saudara. Sampai beludah diajarin. Kemana kita harus beludah? Sahabat itu memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Dan ini termasuk min mahasini syariah. Termasuk keindahan-keindahan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran secakap ini. Yang kayak begini keburu diajari. Dan sahabat Nabi itu lihatin apa aja yang dilakukan Nabi. Makanya kita alhamdulillah bersyukur. Nabi punya murid banyak. Karena lewat mereka lah kita bisa tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di mana uswatun hasanah? Inilah kitab kita ini. Ngajarin uswatun hasanah supaya fattabi'uni yuhibbukumullah. Supaya kita bisa ngikut sama Nabi Muhammad. Wong Nabi ini mi'ayah, saudara. Mi'ayah. Nabi itu tolak ukur manusia. Nabi itu timbangan. Kita ukurin diri kita sama Nabi. Mau nyontoh apa saja ada pada Nabi. Kita dagang, Nabi juga dagang. Pelajari bagaimana cara bisnisnya Rasul. Kita jadi orang tua, Nabi juga punya anak. Bagaimana Nabi mendidik? Kita jadi laki, Nabi juga punya bini. Bagaimana? Kita jadi anak, Nabi juga punya orang tua. Bagaimana? Begitulah saudara. Kita sakit, Nabi juga ngalamin sakit. Bagaimana cara penanganannya? Jadi semuanya ada. Nah, Muslim itu jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Mulia itu. Jangan jauh-jauh dari Nabi. Ini yang paling penting. Maulid hanya jembatan untuk menuju cinta Nabi. Kalau udah cinta, untuk mengikuti. Kalau mau mengikuti di majelis ilmu, banyak.
ngaji aja akhlak Rasul, perilaku keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kita bagus. Apa aja Nabi makan pakai tangan kanan. Kalaulah tangan kanannya kotor, banyak gulai, kan gulai ini kan orang Padang apa gitu. Bagaimana? Maka begini, kan tangannya kotor, tangan kiri tetap aja tangan kanan yang berfungsi. Kiri minta bantuan aja. Ini yang kenapa? Ini bantuan, wong kotor tangan. Itu dia. Ini hebatnya. Tak ada saudara ajaran sehebat ini. La dalila illa rasul. Ada petunjuk untuk bisa kita sampai kepada Allah kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya banyak motivasi kawan-kawan majelis itu baca setahun. Untuk apa? Nanti pelan-pelan akan dibimbing nyontolan. Enak hidupnya nyontolan dia. Hidup itu akan penuh ketenangan, penuh ketentraman, penuh kebahagiaan. Latih biar kaki kita kaki Nabi, artinya ada nur Muhammad. Tangan kita tangan Nabi, artinya ada nur bimbingan Nabi Muhammad. Orang banyak pengen ngimpi ketemu Nabi, itu masih kecil, masih rendah. Yang paling tinggi itu bukan ngimpi, ngamalin ajaran Nabi. Kalau ngimpi mau nabinya di luar, ngimpi Nabi lewat di luar badan kita. Kalau ngamalin mau nabinya di badan kita. Bila kita ngamalin ajaran Nabi, maka Nabi menjadi tangan kita, Nabi menjadi kaki kita. Maknanya kaki kita kaki Nabi nurut sama Nabi. Tangan kita tangan Nabi nurut sama Nabi. Segala amanah ini Nabi penting. Maka saudara pelan supaya kita ada takzim sama Nabi Muhammad. Jadi kita nggak ikut Nabi Muhammad nggak apa-apa. Nabi nggak turun derajatnya, cuman kita jadi turun derajat. Nabi nggak rugi kita nggak ikut Nabi, cuman kita yang rugi. Sebab Muslim harus mengidolakan Nabi. Kenapa anak-anak kita mengidolakan yang lain? Karena dia nggak dapat idola, nggak dapat bimbingan. Supaya ketemu kayak Nabi, pelan-pelan. Jadi ini yang kecil-kecil. Jangan yang gede-gede, berat. Yang ringan-ringan, makan, minum. Tapi ada dilihat di dalam mengikuti Nabi. Nabi makan 3 jari. Lalu kita makan 3 jari. Lihat dulu. Yang dimakan Nabi itu kurma 3 jari. Maka kita nyentuh 3 jari, jari jempol, telunjuk tengah. Kalau saudara makannya bubur Betawi Amsat, masih ada nggak bubur Betawi? Amsat 3 jari, ya seminggu nggak apa-apa, bolehlah pakai sendok,
makan rawon, dia boleh begitu. Itu ada aturannya. Kalau nasi padang 3 jari bisa. Tapi kalau dikuahin itu rawon setan, mungkin pedas kali maksudnya ya. Kalau orang pedas setan, mungkin itu kali ya. Saya nggak paham judul itu karena gitu. Ada orang sambal geledek, mungkin pedas juga itu. Gila pedasnya kayak geledek begitu. Mungkin gara-gara itu namanya beda-beda. Jadi saudara, Nabi makan 3 jari. Iya, kalau kita makan nasi ketan 3 jari. Tapi kalau bubur Betawi jangan 3 jari. Waduh, sampai besok nggak kena. Jadi bolehlah pakai sendok yang susah-susah. Yang tuh, inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mengamalkan ajaran ini sudah latih. Pakai sendal kiri dulu, lepas lagi, biar kanan. Begitu, udah kantongan, jangan latih, janji ngamalin ajaran Nabi sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Untuk apa habis sholat suruh baca Sallallahu Muhammad? Biar mengerti, ini sholat yang paling tinggi, ini yang ngajarin Nabi. Biar kita dan terima kasih sama Nabi. Nanti kalau udah begitu didemeni nama Allah. Sebab muhibbul mahbubun lillah. Orang yang cinta kepada yang dicintai oleh Allah, Allah juga cinta sama dia. Begitu. Biar kita didemeni. Saya banyak ngajarin salawat aja habis sholat, bareng salat terus. Yang pendek aja sholat. Untuk apa? Untuk kita bisa mengadakan hubungan dengan Nabi. Pelan-pelan kita bakal dikasih kekuatan oleh Allah. Ngamalin ajaran-ajaran Nabi sedikit demi sedikit. Gitu. Supaya betapa tingginya ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Allah beri kita kemampuan untuk meneladani Nabi dalam hal keseharian, lebih-lebih pada persoalan ibadah-ibadah yang telah dibimbing oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Allah. Iya sama. Oh betul, sama aja. Mau laki mau bini, jangan pegang, jangan ngurangin aja. Jangan. Kanan ini buat salaman sama kiai, sama Habib, buat ngasih-ngasih yang bagus-bagus kanan. Jangan tangan kiri aja, jangan kanan. Punya istri diusap-usap pakai kanan kiri aja. Lagi juga yang dipegang juga barang kotor juga. Begitu jangan tangan. Ini udah deh, kemarin-kemarin udah kamu taubat aja kan. Kita ke depan aja, ke depan. Biarin ke depan megangnya pakai tangan kiri. Jangan kanan, yang udah kantongan itu mau pegang yang mana aja ke kiri aja. Terima kasih.
Iya, sama-sama. Ya, tangan mulia. Orang yang itu, ya, rada ser begitu. Ada kesalahan. Tata cara bertobat dilihat salahnya apa ya? Bila kesalahannya adalah sholat itu dipotong, bila kesalahannya puasa Ramadan itu dipotong, bila kesalahannya nyolong duit itu dibalik. Kalau kesalahannya minum-minuman, tobat saja, amal biar sempurna sedekah minuman. Kalau dia judi, tobat saja. Amal kalau dia punya sedekah uang, mengganti uang-uang yang digunakan tak benar, maka dilihat. Imam Ghazali mengatur itu di dalam Minhajul Abidin, cara-cara taubat. Begitu cara-cara taubat. Kalau bunuh orang, bisa pengen tahu kan? Ya dia bayar tidak, dan dia potong ambil sebagai bentuk taubat, kafaratnya. Begitulah di antara banyak rukun taubat. Ya, pertama dia menyesal, kedua adalah berhenti, ikhlas, ketiga adalah janji tidak mengulangi lagi di masa mendatang, dan bila urusan perintah Allah yang ditinggal dikodok. Begitu. Kayak kita sama ini, kita kudu ngasih duit. Begitu. Hari ini kita wajib nggak dapat. Kita niatin ya utang. Ntar dikodok. Nih minggu yang lalu saya dapat duit. Ini ngeganti yang lalu. Karena kewajiban. Begitu. Bayar. Begitu untung bininya nggak ngerti, jadi rekam lagi ya. Ya rontok sih, waduh. Begitu, dan begitulah cara kita bertaubat. Melanggar itu begitu. Apa aja kalau perintah, tapi kalau kita mengerjakan larangan, hanya taubat juga. Ngambil barang orang, kudu dibalikin. Dulu ikut organisasi Darmadi. Dahar bahwa 5 aku hidup. Ini bagaimana? Balikin. Itulah namanya taubat. Kalau itu enggak ada namanya. Itu taubat. Maka taubat itu tergantung dosa. Cara kita. Adapun sholat sunnah taubat itu penyempurna. Enggak sholat enggak apa-apa. Orang sholat sunnah dulu taubatnya wajib. Sholat sunnah taubat, habis kita taubat, balik ini duit kita nyolong sendal, balikin ke sendal. Begitu, udah balikin baru sholat sunnah taubat. Namanya penyempurna. Bukan sholat taubat, sendal gak balik-balikin, kita lunas. Karena itu sunnah terang, namanya sadar dalam bertaubat. Jadi kayak begitu. Taubat repot. Jadi ada 4 rukunnya kalau urusan hakul adami, kurang lebih demikian. Wallah. Baik. Jumlah sholat qobliyah yang disebut namanya sholat rawatib ada 22 rakaat. Itu jumlah sehari semalam sholat rawatib. 22 rakaat dibagi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad
yang Nabi tidak pernah tinggal seumur-umur, biar capek kayak apa, biar sakit separah apa. 10 rakaat. Berarti yang lahir muakkad 12, yang 2. Saya mau menjumlah 22. Mana 22? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini yang paling tinggi. Kedua, 4 rakaat sebelum sholat subuh. Udah berapa? 6. Berikutnya 4 rakaat sesudah sholat subuh. Berapa? 10. Berikutnya 4 rakaat sebelum sholat asar. 14. Berikutnya 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 16. Berikutnya 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 18. Berikutnya 2 rakaat sebelum sholat isya. Berikutnya 2 rakaat sesudah sholat isya. 2. Tunggu. Yang muakkad dari berdua 10. 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat zuhur. 3 2 rakaat sesudah sholat zuhur. 4 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 5 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini tinggal di apa yang bermanfaat terus. Kalau kemudian sholat qabliyah 2 rakaat, berapa salah? Terserah. Mau dibikin 2 salam boleh, mau dibikin 1 salam boleh. Kalau dibikin 1 salam terserah. Mau 2 tasyahud boleh, mau 1 kali tasyahud boleh. Bagusan mana? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat salam. Itu lebih tinggi. 4 rakaat 1 tasyahud. Biar setiap Fatihah bisa baca surah. 3 4 rakaat 2 tasyahud boleh, tapi habis tasyahud awal Fatihah doang ruku. Begitu. Yang mana aja diajarkan oleh agama, silakan kita ngambil yang begitu. Semuanya ada ajaran dari agama. Sudah baik. Dalam doa ada Allah bermakna ada juga Allah apa bedanya coba dengan kebayana? Ini tujuannya sebetulnya sama, tapi benar. Iya, baik. Kenapa harus di rumah lupa? Jadi begini. Doa ini diatur. Ada doa buat sendiri. Kalau buat sendiri, doa birrul walidain umpama sendiri, maka bacanya seperti ini. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Susunannya kalau sendiri. Kalau ngimamin jangan begitu. Kalau ngimamin begitu, makmumnya jangan amin. Kalau makmumnya amin, rugi. Rabbi firli wa liwalidayya. Tuhan, ampuni dosa saya dan orang tua saya. Ada puni makmum, gak usah. Amin.
Gak usah wahabi. Lu baca juga, kurang ajar dia berdiri. Nimamin Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa Tuhan jadikan aku orang yang istiqomah dalam sholat secara benar. Itu namanya sendiri. Kalau di berdua makmum nyatu kan berdua, maka dia baca Rabbil firlan wali walidaina. Kalau begitu dia bacanya wali walidaina, dua orang tua kita. Maka kalau dibacanya wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara, nggak boleh shogir, salah lagi baca karena nyusunnya salah, ada aturan. Kalau kita pengen banyak aja dan muat-muatnya, maka kita rombak lagi susunan. Inilah bahasa Rabbana ighfir lana wa liwalidina, bukan dain. Kalau walidina berubah lagi, yang tadinya warhamhuma warhamhum kama rabbauna, nggak boleh soghiro, salah dia. Sighar itu di TV, jangan ikutin TV, dia salah. Jadi harus makruh doa. Kalau orang banyak, doanya taksis. Jadi yuqra'u lil imam taksisul doa li nafsi. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dijelaskan makruh si imam itu doanya buat diri sendiri. Jangan ada imam baca doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, amin. Jangan dibaca beliau. Udah rubahlah Allahumma anta rabbuna, anta rabbi la ilaha illa anta wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Jadi dirubah biar benar. Begitu. Kenapa? Karena susunan bahasa. Jadi bukan merubah Al-Quran. Namanya ada namanya di dalam kitab Al-Itqan bil Quran sudah disebut. Namanya apa ini ya? Istinbat doa. Ada namanya. Ada istilahnya. Jadi kalau doa itu kita rotak. Kalau imam begitu. Karena imam doa. Kalau sendiri ya sendiri. Begitu. Jadi kalau bauna emang begitu. Gara-gara bacanya wali-walidina. Kalau bacanya wali-walidaina enggak. Kalau bayar begitu. Karena biar kita benar. Kayak doa kunut aja. Allahumma ini bimana daya. Jangan amin. Amin. Ya Allah beri hidayah saya yang makmum. Gak usah. Amin. Ya. Baca juga kita. Imam gak usah kata kita. Jadi kalau baca juga Allah beri hidayah. Namanya taksir. Mengkhususkan doa untuk diri sendiri. Kalau imam orang lain cukup amin, maka dia cara menyusunnya benar. Begitu. Jadi orang baca kamal qauna, tapi jangan shohir, harus sighar. Karena shohir itu bentuk mufrad, shohiran, sighar. Begitu. Kabir, kabirani, kibar. Begitu bentuk plural di dalam ilmu gramatikal bahasa. Jadi iya betul. Kalau kita mimpi tahlilan nih, kalau tanya tahlilan, ada yang kurang tepat pada tahlilan. Bentuk mufrad benar. Contoh, kalau ingin mimpi tahlilan, ada doa begini. Kalau sendiri nggak apa-apa.
Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsan wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsaniha wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atiha. Bentuk jamaknya enggak boleh kita baca Allahumma in kanu muhsinin, salah. Fazid bi ihsani wa in kanu musiin, salah. Dia enggak main. Ini nasrib doang namanya. Dia tidak memahami susunan bahasa. Maka cara menjamakannya Allahumma man kana minhum muhsin fazid bi ihsani wa man kana minhum musiin dan itu dijelaskan lebar oleh Syekh Nawawi ini di dalam kitab Minhajul Zaid pada bagian ini. Jadi makanya kami ini nyusun dalam buku tentang tahlilan ini loh. Kalau ente mau mimpi tahlilan mayitnya laki-laki atu, ini doanya. Ini atu perempuan doanya itu baca ada dari masalah. Ini mayitnya banyak, ada 100 almarhumnya. Jadi kebun bin kosong, kosong bin sepi, kebun kosong sepi. Emang begitu kalau kosong kan? Nah ini bagaimana ini? Ya ini doanya. Ya jadi harus belajar. Emang harus berada. Kalau mimpin kapal kita suka mimpin takut, minta mana tuh tuntunan takut. Dan saya sudah buatin bukan tuntunan takut doang. Dalilnya, kenapa ini baca Yasin ini? Dari mana ini? Kapan mulanya? Siapa dan bagaimana Yasin? Kenapa habis Yasin dulu? Ada apa ini? Kenapa justru ini? Kenapa orang? Apa ceramah dalam buku itu? Dalilnya, ceramahnya, tuntunan. Saya buat itu satu. Agar apa? Agar enggak panjang. Terus gini aja. Contoh, biar enggak keliru. Agar supaya tertib. Begitu. Kami buatin buku. Dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang berikut contoh. Jadi kita supaya kita memang begitu cara menjamak supaya kita tidak salah. Kayak bin Almi muqimah sholat, pengen doa di sholat rame-rame, maka dirubah Rabbana ja'alna muqimis sholat, muqimina sholat, muqimis sholat Rabbana. Jadi harus belajar. Kalau enggak bakal jadi salah. Doa-doa harus kita belajar doa begitu supaya kita bisa lebih